Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Sabarudin, NIM 426 17010. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi proyek dengan pembelajaran manajemen proyek. Yang pertama itu ada definisi proyek. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Nah, sementara itu berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Nah, uniknya itu berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal start dan akhir atau finish yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Nah, bertujuan menghasilkan lingkup skop tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Yang bersifat sementara itu dalam artian adalah batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesainya tugas. Titik awal dan titik akhirnya ditentukan dengan jelas. Non-rutin, tidak berulang-ulang macam dan intensi kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Yang keempat itu ada bentuk pengerjaan proyek. Yang pertama itu swakelola. Pada intinya pengerjaan proyek swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan untuk dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ya, adapun subkontrak, ini adalah suatu proyek yang diproyekkan, artinya bisa saja suatu organisasi atau perusahaan yang membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek, namun proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain atau perusahaan atau konsultasi lainnya. Adapun contoh proyek. Yang pertama, pembuatan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu, pengadaan perangkat keras komputer pada divisi tertentu yang di suatu perusahaan, pembuatan jaringan LAN WAN pada suatu instansi tertentu, pengembangan atau perbaikan aplikasi web di suatu perusahaan, menyelenggarakan pelatihan komputer untuk karyawan perusahaan. Yang ke-6, pembuatan program aplikasi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Nah, ada kegiatan proyek, ada kegiatan operasional. Nah, kegiatan proyek itu adalah bercorak dinamis, non-rutin. Kegiatan operasionalnya itu berulang-ulang atau rutin. Yang kedua itu siklus proyek relatif pendek. Kegiatan operasionalnya itu berlangsung dalam jangka panjang. Kegiatan proyeknya itu intensi dalam kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah, naik turun. Kegiatan operasionalnya itu intensi kegiatan relatif sama. Nah, kegiatannya ini harus dilaksanakan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan operasionalnya batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Selanjutnya itu yang kelima, terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Nah, kegiatan operasionalnya macam kegiatan tidak terlalu banyak. Nah, yang kegiatan proyek terakhir ini keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya. Kegiatan operasionalnya ini macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Nah, perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Adapun perbedaannya yang mendasar yaitu kegiatan operasional didasarkan pada konsep yang mendayagunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lainnya, secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Nah, secara singkat bisa dikatakan sebagai berikut. Bila dibandingkan dengan divisi dari proyek, maka semua pekerjaan yang lain dianggap sebagai suatu rutinitas belaka. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang, berorientasi ke proses sebagai suatu proses yang terus-menerus. Pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Nah, adapun lagi sebagai contoh. Nah, yang pertama itu pembuatan laporan ya untuk manajemen eksklusif informasi sistem bukan merupakan proyek, karena pembuatan laporan semacam itu adalah merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, bukan pekerjaan yang sekali dilakukan kemudian selesai. Pembuatan laporan ini juga menghasilkan output yang sama atau tidak unik, yaitu berupa laporan manajemen laporan eksklusif dalam suatu organisasi perusahaan. Kegiatan semacam ini biasanya disebut proses bisnis atau bagian dari proses bisnis sebuah perusahaan. Namun pembangunan atau pembuatan aplikasi sistem informasi eksklusif adalah suatu proyek pembangunan sistem informasi yang memiliki tanggal mulai dan tanggal selesainya, bersifat sementara dan dikerjakan sekali saja, serta menghasilkan produk yang berbeda. Nah, life cycle project. Secara umum terdapat 4 fase proyek, yaitu merumuskan masalah, kedua mencari solusi terhadap masalah, ketiga melaksanakan solusi, keempat memonitor hasil yaitu apakah solusi tersebut menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya dalam rangka
perspektif proyek IT, khususnya develop atau pembangun sistem informasi, maka life cycle project meliputi fase-fase. Yang pertama itu tahap penemuan atau discover. Yang kedua itu tahap konsep atau konsep fase. Yang ketiga itu tahap pelaksanaan atau execution fase. Yang keempat itu tahap jaminan kualitas mutu atau quality assurance fase. Yang kelima ini tahap implementasi atau implementation fase. Yang keenam ini tahap penutupan atau closure fase. Nah, selanjutnya itu lagi ada mekanisme proyek. Mekanisme proyek ini ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. Setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjukkan seorang pemimpin proyek, manajer proyek, dan pembentukan tim proyek. Yang ketiga itu pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajer proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. Dan keempat itu, dalam kegiatan keseharian day to day, seorang manajer proyek akan mengkoordinir tim proyek dan bertanggung jawab melaporkan setiap kegiatan proyek kepada pihak manajemen. Yang kelima, di dalam kegiatan proyek seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan kepastian masing-masing. Nah, hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Rencana pemerintah biasanya berbentuk suatu kebijakan tertentu akan menimbulkan proyek. Contoh, pemerintah akan meningkatkan kompetensi guru, maka akan timbul proyek yang berkaitan dengan kompetensi, misalnya pelatihan atau diklat kompetensi, penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru. Yang kedua, permintaan pasar, misal handphone, vektor, outlet, penerbit buku-buku bisnis, buku-buku IT, pembangunan apartemen, dan yang ketiga lagi nih, dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya ada kebijakan pakaian seragam untuk hari tertentu, perusahaan membuat sistem informasi keuangan, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor-faktor keberhasilan proyek. Yang pertama, secara garis besar adalah empat hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Yang ketiga itu mengintegrasikan dan memadukan perangkat tools dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Yang keempat, komitmen manajemen. Hal ini memegang peranan penting berhasilnya suatu proyek. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.